Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah kalian sehat, Ustazah juga sehat. Di sini hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Kita akan belajar SKI ya. SKI itu Sejarah Kebudayaan Islam. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran 1, sekarang kita sudah pelajaran 2, yaitu tentang mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Mata pencaharian bangsa Arab ada 3, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua peternakan, yang ketiga perdagangan. Ya. Untuk pertanian di sini sebagian besar tanah di Jazirah Arab adalah padang pasir. Hanya sedikit lahan yang terdapat digunakan untuk bercocok tanam atau bertani. Sebagian besar daerahnya yang padang pasir, udaranya sangat panas, serta tanahnya gersang dan tandus. Namun tetapi lembah-lembah yang ada di padang pasir itu ada yang subur. Di sana ada mata air yang mengalir ke tengah padang pasir yang disebut dengan oase. Di tempat itulah masyarakat Arab menggunakan lembah itu sebagai lahan bercocok tanam dan mereka mulai menanam gandum, sayuran, dan buah-buahan. Daerah yang subur di Jazirah Arab itu adalah yaitu di Taif, yang mana tempat itu ya, Taif itu merupakan daerah utama penghasil kebutuhan pangan bagi bangsa Arab dan sekitarnya. Jenis pekerjaan biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kemudian yang kedua, peternakan. Bangsa Arab ya, di sana juga ada peternakan ya, yaitu pekerjaan yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka ya, bahkan Nabi juga ya menggembala kambing ya waktu kecilnya. Dengan menekuni pekerjaan ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ya, berupa susu ya, dari hasil peternakan itu mendapatkan susu, daging, dan kulitnya. Nah, binatang ternak yang mereka pelihara adalah domba, kambing, dan unta. Nah, mereka mengembalakan ternaknya dalam jumlah yang banyak dan secara berpindah-pindah tempat. Ya, jadi mereka juga berpindah-pindah tempat. Mereka mencari padang rumput yang subur ya, dan sumber air. Apabila sumber airnya sudah habis, maka mereka berpindah-pindah ke lembah lainnya. Yaitu jenis pekerjaannya itu biasanya banyak dilakukan oleh penduduk Arab pedalam atau suku Badui. Ya, maka dikatakan suku Badui adalah suku yang terkenal apa? Berpindah-pindah tempat. Kemudian sekarang yang ketiga, yaitu perdagangan. Mata pencaharian utama bangsa Arab pada waktu itu adalah berdagang. Ada juga yang
bertani, berkebun, beternak, domba, dan unta, serta menambang emas. Nah, secara umum, perekonomian dikuasai oleh kelompok orang-orang yang kuat, suku yang memiliki kemampuan perang yang diabaikan, yang lebih makmur dibandingkan suku yang lebih lemah. Mereka akan berkuasa dan menentukan segala sesuatu bagi suku yang lemah. Jadi dikuasai oleh kelompok yang lain, kelompok tertentu. Perdagangan memiliki kedudukan yang sangat penting, ya. Jadi kaumnya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka memberi hasil bumi yang dihasilkan oleh kaum petani. Mereka juga membeli hewan ternak dari para peternak. Mereka menjualnya ke negeri-negeri yang jauh seperti negeri Syam, Yaman, atau Habasyah. Dari negeri-negeri tersebut, mereka memberikan barang kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka. Ya, jadi berdagangnya ke negeri lain. Yang B, yaitu tata cara berdagang bangsa Arab. Yang pertama adalah kerjasama dengan cara bagi hasil. Ya. Di sini dilakukan oleh dua pihak. Satu pihak adalah orang yang memiliki dagangan, sedangkan pilihan lain ya atau pihak lain adalah orang yang menjalankan dagangan tersebut. Jadi ada dua pihak ya. Kemudian keuntungan dibagi di antara mereka berdua, yaitu dengan cara berdagang seperti ini pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menjalankan dagangan yang dimiliki oleh Khadijah. Kemudian yang kedua, yaitu berdagang dengan berombongan atau kafilah. Ya, di sini kafilah. Apa yang dimaksud dengan kafilah? Kafilah itu adalah sebuah rombongan dalam jumlah yang besar, beberapa pedagang berkumpul membentuk kafilah. Ya, jadi sebuah rombongan dalam jumlah yang besar, beberapa pedagang berkumpul membentuk kafilah. Nah, mereka dikawal oleh beberapa tentara untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Nah, kafilah ini biasanya menggunakan unta untuk mengangkut barang dagangannya. Mereka berjalan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Nah, itu. Jadi cara berdagangnya dengan cara berkelompok, berombongan ya, untuk menuju ke tempat yang akan dilakukan untuk berdagang. Kemudian yang ketiga, mengatur waktu perjalanan. Nah, di sini untuk meraih keberhasilan dan keuntungan, bangsa Arab biasanya menentukan hari yang tepat untuk pergi berdagang. Kebiasaan berdagang masyarakat Arab ya, yang pernah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Quraisy. Dalam surah ini dijelaskan bahwa masyarakat Arab pergi berdagang pada musim panas dan musim dingin. Jadi musiman ya, mereka menentukan waktu dan menentukan waktu perjalanan untuk berdagang. Pada musim panas, masyarakat Arab berdagang ke negeri Syam. Ya.
pada musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Dengan penentuan waktu dan tempat, mereka berhasil meraih keuntungan yang besar. Bagi bangsa Arab, perdagangan mereka sebagai sarana yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pasar-pasar Arab yang terkenal pada saat itu seperti pasar Ukas, pasar Zil Majas, dan pasar Madinah. Nah, demikian itu keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, ya, di wilayah Arab ditemukan minyak bumi dalam jumlah yang besar. Nah, minyak bumi ini ditambang dan diekspor ke berbagai negara dan akhirnya negara-negara Arab menjadi makmur dan kaya raya. Ini Ustazah beri tugas. Tugas kalian adalah buku paket SKI halaman 26 sampai 28 yang dikerjakan ROM A dan B saja, ya. Jadi yang dikerjakan sekali lagi yang dikerjakan ROM A dan B saja. Untuk ROM C dikerjakan hari Kamis depan. Itu ya anak-anak, sudah dijelaskan Ustazah. Semoga pelajaran SKI ya, sejarah kebudayaan Islam kali ini kalian lebih paham dan jangan lupa bukunya dibaca kembali. Semoga lebih paham ya. Sebelum diakhiri pelajaran SKI ini, Ustazah berpesan jangan lupa anak-anak selalu mengaji, menghafalkan juz amma, serta sholat sunnah dan sholat wajib jangan lupa dikerjakan. Karena sebagai kebiasaan-kebiasaan yang ada di MI kita. Tak lupa kalian selalu menjaga kesehatan dan juga jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Saya Ustazah Rina mengakhiri materi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.